Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'da. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi robba wa itubna rahma wa ja'alna minal muslimin amin. Alhamdulillah para bunda-bunda solihah malam ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat, dan yang terpenting semua dalam kondisi bahagia. Bahagia kan para Amin. bunda-bunda? bahagia Ustazah, Masya Allah. Harus senantiasa bahagia. Nah, karena ini menyangkut apa yang mau kita bicarakan di malam hari ini. Ya, jadi hari ini yang kita ingin bahas adalah menjaga fitrah orang tua tetap pada fitrahnya. Next, Bu. Ya. Jadi kondisi kita di Indonesia itu sedang darurat filicide ya, yaitu apa? Fenomena pembunuhan pada anak oleh orang tua atau keluarga terdekat. Jadi di tahun ini, di bulan September 2024, ini kan dihebohkan ya, dalam satu bulan itu ada 4 keluarga gitu kan. Itu diberitakan bahwasanya orang tua itu membunuh anaknya, kemudian bahkan ada yang bunuh diri bersama-sama, atau yang membunuh anaknya terlebih dahulu, baru membunuh dirinya. Nah, ini di sekitar kita. Dan yang di tahun 2024 bulan September ini, ya September kemarin, gitu, yang terakhir heboh itu kan di kota Kediri ya, di kota tempat kelahiran saya. Nah, jadi ini sesuatu yang menjadi bayang-bayang kita. Ya di Sumatera Utara juga berita ini juga sampai kepada kita ya. Ada orang tua membunuh anaknya, baik anak itu masih dalam kandungan ataupun anak itu sudah lahir, jadi baru lahir. Ini sering ya kita dengar. Tapi yang menghebohkan itu kalau membunuh anak dalam satu keluarga itu yang sangat-sangat menghebohkan gitu kan ya kondisinya. Makanya tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa Indonesia itu darurat filicide. Jadi filicide itu adalah fenomena pembunuhan pada anak oleh orang tua atau keluarga terdekat. Ini luar biasa gitu kan. Dan ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi pembunuhan anak itu menjadi sesuatu yang hal yang disajikan di media massa, bahkan mungkin tetangga kita pun juga melakukan hal yang sama, yaitu yang kita sebut dengan filicide ya. Nah, ini sesuatu yang miris ya sebenarnya. Jadi kenapa kok orang tua itu bisa gitu tega dia bunuh anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Bahkan yang masih belum ada dosa, masih ada di dalam kandungannya, baru ditiupkan nyawa pun. Bahkan baru menghirup udara segar dunia, itu pun dibunuh. Bahkan ada yang sudah beranjak, eh, apa namanya, anaknya bisa jalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu pun dibunuh. Jadi memang hari ini luar biasa ya, fenomena ini. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kita nggak bisa merem, ya. Kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga dari realitas yang seperti ini. Bisa jadi di antara keluarga kita pernah melakukan hal yang seperti ini. Nah, ini perlu kita bahas, perlu kita kupas ya, sehingga
kita bisa menghindarkan diri kita dari fenomena yang seperti ini, dan kalau bisa ya harusnya seluruh ya ibu-ibu, bapak-bapak yang mereka punya anak juga terhindar dari fenomena yang seperti ini. Ya, Nek? Nah, apa sih penyebab filicide ini? Yang pertama adalah sistem kapitalistik. Jadi memang hari ini kita hidup di dalam sebuah sistem yang memporak-porandakan peradaban. Jadi hari ini itu yang namanya manusia, itu fitrah kemanusiaannya itu sudah hilang ya, rusak gitu. Itu fitrah kemanusiaan. Jadi kalau fenomena hari ini orang tidak senang melihat orang senang, nah, itu kan fenomena yang apa ya, yang harusnya kan fitrahnya manusia itu kalau melihat saudaranya senang, itu kan senang juga gitu ya, bahagia juga. Tapi hari ini kan tidak. Bahkan hari ini ketika melihat eh, namanya saudaranya hidupnya susah itu kan, itu bergembira. Bahkan ketika kita lihat misalkan di sekitar kita gitu kan, orang dalam kondisi kesulitan, itu juga tidak terketuk gitu kan, pintu hati kita untuk menolongnya. Bahkan kadang-kadang gitu kan, kalau di situ kita tidak mendapatkan manfaat buat diri kita nggak mau menolongnya. Jadi fitrah manusia itu benar-benar dirusak gitu kan, sebagai manusia hari ini. Nah, sehingga yang ada itu adalah hukum rimba di dalam sistem kapitalistik ini. Siapa yang punya kuasa, dia bisa menetapkan merah, hijau, kuningnya kehidupan ini gitu. Nah, di dalam keluarga juga seperti itu akhirnya gitu. Siapa yang punya kuasa, siapa yang punya duit, siapa yang punya modal, siapa yang punya harta, ya mereka punya satu kekuatan untuk mengatur-ngatur ya yang lainnya gitu. Membuat yang lain sengsara pun bisa gitu dengan harta yang mereka miliki. Nah, ini sistem kapitalistik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah internal personality. Jadi memang internal diri kita gitu. Internal diri manusia itu sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa fenomena yang kita sebut dengan filicide ini, yaitu pembunuhan anak oleh orang tuanya bukan keluarga terdekatnya, nah itu terjadi. Coba kita urai dari dua hal ini ya, dalam beberapa faktor. Next, Bun. Ya, ini ya faktor-faktor yang menjadi penyebab, baik itu karena sistem kapitalistik dan juga internal personality. Setidaknya ada 7 yang bisa kita urai. Yang pertama adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ibunya atau ayahnya. Atau kesehatan atau kondisi kesehatan mental orang tua. Jadi hari ini banyak dari kalangan orang tua itu terkena mental disorder gitu kan. Jadi memang sakit mental, sakit jiwa gitu. Atau dengan kata lain yang kita sebut dengan mental illness gitu. Jadi mentalnya itu mental yang memang sedang kondisinya tidak baik-baik saja gitu. Dan itu banyak hari ini gitu kan. Ini kan beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas ya. Salah satu ciri bahwa seseorang itu terkena mental disorder itu adalah gelisah gitu kan. Terus kemudian emosional gitu. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian yang kedua, itu adalah emosional dan faktor pemicu sesaat. Ya, misalkan melihat anaknya gitu kan, main HP, kemudian diingatkan nggak mau, bahkan malah menjawab saja atau memberikan perlawanan gitu kan. Ya gara-gara HP gitu kan. Orang tua bisa gitu kan melakukan pembunuhan kepada anaknya gitu. Atau misalkan faktor yang misalkan gitu kan,
eh, dilihatnya gitu kan, dia tidak suka kepada suaminya gitu. Kemudian dia lampiaskan gitu ketidaksukaannya kepada anaknya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menjadi pemicu sesaat ya. Jadi emosi dan pemicu sesaat gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang kurang efektif antara suami istri dan juga di tengah-tengah keluarga gitu. Jadi kalau seorang istri dan suami itu tidak bisa berkomunikasi dengan efektif gitu kan. Nah, ini kan bisa menyebabkan istri itu emosi gitu kan, atau salah tangkap atau merasa tertekan gitu. Nah, sehingga dalam pandangan istrinya untuk bisa mengakhiri ketertekanan itu ya dengan membunuh anaknya gitu kan. Kemudian dirinya juga ikut bunuh diri. Ya sama. Nah, suami juga seperti itu gitu. Jadi ketika komunikasi itu tidak efektif, tidak berjalan dengan baik gitu kan, antara suami dan istri, nah atau dengan keluarga besar gitu kan, nah ini bisa menjadi pemicu gitu kan, terjadinya eh, fenomena ini, yaitu adanya pembunuhan yang dilakukan oleh istrinya atau suaminya atau keluarganya itu kan kepada siapa kepada. Kemudian yang keempat itu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi KDRT gitu. Jadi ketika suami itu misalkan gitu kan memperlakukan istrinya dengan tidak baik gitu ya. Nah, itu menjadikan istri itu marah, emosi gitu ya. Dan akhirnya pelampiasan itu diberikan kepada anaknya gitu. Itu bisa terjadi gitu. Nah, suami juga begitu ya. Jadi bisa jadi gitu kan karena mereka tidak harmonis gitu. Jadi mereka ini akhirnya ya terjadi kekerasan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan mungkin suami juga emosional, kemudian dibunuhlah anak-anak. Nah, kemudian yang kelima itu adalah persoalan ekonomi itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya ketika mereka mengalami persoalan ekonomi gitu, ini adalah persoalan yang teramat berat gitu kan menjalaninya. Nah, akhirnya pilihan yang mereka lakukan adalah membunuh anak-anak mereka. Jadi ketika anaknya lahir itu kan, dia bunuh kenapa? Karena persoalan ekonomi. Menurut dia dengan membunuh anaknya, mereka menyayangi anaknya. Mereka tidak mau anaknya itu hidup menderita. Nah, atau misalkan gitu kan, dengan persoalan ekonomi itu ketika mereka membunuh anak-anak mereka, kemudian akhirnya mereka bunuh diri, mereka beranggapan bahwa ini adalah dalam rangka mengakhiri persoalan ini. Kemudian yang keenam, itu kurangnya dukungan sosial, baik keluarga ataupun lingkungan sekitar. Jadi di dalam sistem kapitalis ini kan luar biasa ya. Hari ini kehidupan itu bukan semakin mudah, tapi juga semakin sulit. Jadi pekerjaan itu sulit untuk dicari. Kalaupun mendapatkan pekerjaan, maka gajinya juga tak seberapa. Sementara hidup ini butuh yang namanya uang, kemudian barang-barang hari ini juga harganya terus melambung tinggi gitu kan. Nah, jadi dengan tidak adanya dukungan sosial, baik dari keluarga atau lingkungan, dengan kondisi carut marutnya negara kita, kemudian juga apa namanya penyakit-penyakit sosial, misalnya suaminya hari ini apa namanya hari ini itu mereka banyak ya para suami itu ya nyabu gitu kan, kena narkoba, sementara keluarga tidak memberikan dukungan kepada istri dan anak-anaknya, bahkan menyalahkannya, lingkungan sekitar juga begitu. Maka akhirnya pilihan bagi seorang ibu adalah membunuh anaknya, atau kemudian bersama dengan anak-anaknya dia bunuh diri. Nah, itu yang terjadi.
Kemudian bagi seorang laki-laki juga begitu gitu. Dengan kesulitan yang luar biasa hari ini gitu kan, tidak dapat dukungan dari keluarga, tidak dapat dukungan dari sekitar gitu kan. Akhirnya menurut dia untuk bisa mengakhiri penderitaan ini dia bunuh anaknya, dia bunuh istrinya, akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini sesuatu yang terjadi. Kemudian yang ketujuh, itu pengawasan yang lemah baik dari sesama pasangan yaitu suami istri ataupun keluarga besar sampai juga masyarakat atau tetangga yang ada di sekitar. Nah, jadi nggak adanya pengawasan gitu. Jadi istri tidak memberikan pengawasan kepada suami, bagaimana hubungan suami dengan anak-anaknya, suami juga begitu gitu kan. Keluarga besar juga seperti itu, bahkan tetangga juga terkesan cuek ya terhadap kondisi tetangganya, keluarga yang ada di dekatnya. Ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya fenomena pembunuhan anak oleh orang tua atau oleh keluarga yang terdekat dengan mereka. Ya, next. Padahal kalau kita bicara fitrah orang tua, kalau bicara orang tua, berarti kan kita menjadi orang tua yang melahirkan anak-anak. Ini kan sebenarnya fitrah dari adanya naluri untuk ya mempertahankan keturunan atau melangsungkan keturunan. Nah, di dalam diri orang tua, di dalam diri kita, gitu kan pastilah ada keinginan punya anak. Kemudian bangga kalau kita punya anak. Kemudian pengen anak-anaknya itu umurnya panjang, kemudian punya cucu dan seterusnya gitu kan. Kemudian juga bahagia kalau mempunyai anak, kemudian sayang kepada anaknya, melindungi anaknya. Nah, ini kan fitrah sebenarnya yang harusnya ada di dalam diri orang tua. Dan ini sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Allah sudah uh, kodarkan gitu kan, ada di dalam diri kita sebagai orang. Tapi luar biasa fitrah hari ini gitu kan. Fitrah hari ini tuh porak-poranda dengan apa? Dengan adanya sistem kapitalistik dan kemudian sistem ini akhirnya membawa kepada persoalan-persoalan yang sifatnya adalah personality tadi itu kan. Yang akhirnya fenomena-fenomena yang kita sedang bahas hari ini itu tidak bisa dielakkan kembali. Ya, next. Nah, para bunda, harusnya kita ini sebagai orang tua, kita harus menjadi orang tua yang happy. Jadi menjadi happy parent. Kalau kita ini menjadi orang tua yang happy, maka generasi kita, anak-anak kita itu juga akan ikut happy gitu. Itu kalau hari ini gitu. Sehingga kalau kita menjadi orang tua yang happy parent, maka insya Allah di dalam deraan sistem kapitalistik yang carut marut dan memporak-porandakan peradaban manusia dan juga menghancurkan fitrah manusia, kita akan bisa bertahan. Kalau kita menjadi happy parent dan generasi kita menjadi generasi yang happy. Nah, memang ketika kita melihat faktor penyebab adanya fenomena ini, nah itu yang paling dahsyat itu adalah karena sistem yang diberlakukan di negara kita itu adalah sistem kapitalistik yang memang tidak manusiawi. Nah, sehingga kalau kita bicara penyelesaian secara tuntas, ya memang kita harus mengganti sistem yang kapitalistik ini menjadi sistem yang memang sesuai dengan fitrahnya manusia, yaitu sistem Islam itu sendiri. Nah, sebelum kita bicara itu, nah itu tetap kita berjalan ya, melakukan perubahan. Maka kita sebagai orang tua, agar fenomena itu tidak terjadi di dalam diri kita dan juga di dalam diri keluarga kita atau saudara-saudara kita yang lain, maka kita hari ini harus menjadi orang tua yang happy, orang tua yang bahagia. Sehingga kalau orang tua itu bahagia, maka generasi kita bahagia, maka kita hidup itu adalah harmonis gitu. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya kondisi yaitu fenomena
yang akhirnya menjadi pemicu atau faktor yang menyebabkan eh, apa yang kita sedang bicarakan hari ini, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua atau oleh keluarga terdekat kita kepada anak-anak kita. Jadi memang kita harus menjadi orang tua yang happy sehingga generasi kita adalah generasi yang happy. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan eh, apa namanya happy, bahagia itu? Happy atau bahagia itu adalah keadaan pikiran. Jadi pikiran kita atau perasaan kita itu senang, kemudian tentrem gitu kan, secara lahir dan batin gitu. Jadi kita itu bahagia, kita itu happy, ya lahirnya itu happy, batin kita juga happy. Nah, batin itu kita bicaranya kan bicara pemikiran ya. Jadi pemikiran kita senang, tentram gitu. Terus kemudian apa namanya lahir kita juga seperti itu gitu. Makanya sebenarnya kita itu ketika batin kita, pemikiran kita itu happy, bahagia, ini akan terpancar di dalam wajah kita. Makanya sebenarnya nggak perlu ditanya kamu bahagia nggak sih gitu kan? Kamu menikah itu bahagia apa nggak sih gitu? Nggak perlu ditanya begitu. Sebenarnya dari aura aura wajahnya itu sudah bisa menandakan bahwa seseorang itu ketika menikah bahagia atau tidak. Atau ketika dia punya anak gitu kan. Dia bahagia atau tidak itu terpancar dari wajahnya. Jadi batin itu akan memancar gitu kan. Di dalam aura wajah ini kemudian bahasa tubuh kita. Makanya ada ketika saya punya teman ya, ketika kita tanya gitu kan, "Eh, kamu dek sebenarnya bahagia nggak sih nikah ini gitu kan?" Dia jawabnya datar gini, mukanya datar. "Eh, bahagia sih mbak, bahagia saya gitu kan." Jadi ngomongnya itu apa ya? Dia tahan sebenarnya yang menunjukkan wajahnya datar gitu kan. Kemudian dia tekan suaranya, itu sudah menandakan bahwa sebenarnya dia tidak bahagia ketika dia menjalani kehidupan pernikahan ini. Nah, itu ya bahagia itu lahir dan batin. Happy itu lahir dan batin. Nggak ada orang yang happy itu lahirnya happy, batinnya enggak, itu nggak ada. Jadi yang namanya bahagia itu ya dia batinnya bahagia, kemudian eh, apa namanya lahirnya juga akan bahagia. Itu kalau kita bicara bahagia. Next. Nah, mengapa sih kita harus happy? Kenapa sih kita harus bahagia? Nah, ini juga pernah sudah kita bahas ya. Kita tidak berlama-lama di sini. Nah, bahagia itu adalah fitrah. Jadi setiap diri manusia itu pasti pengen bahagia. Nggak ada manusia yang dia tidak pengen bahagia. Bunda sendiri kan pengen bahagia ya. Apa yang Bunda lakukan ketika di rumah lagi suntuk? Nggak bahagia. Pengen jalan-jalan. Healing, Ustazah. Healing. Nah, ya ini itu juga bagian dari eh, kita punya keinginan, punya fitrah bahwasanya kita pengen bahagia. Itu healing itu ya begitu. Jadi kalau yang namanya bahagia itu pasti akan dicari, dia kejar. Kemana saja dia akan kejar. Karena bahagia itu adalah fitrah. Makanya kalau para ayah itu dia lebih senang di luar, berarti dia lebih bahagia di luar. Dia kejar itu bahagia di luar itu. Di rumah kita nggak bahagia dia. Kenapa di rumah kita nggak bahagia? Itu bisa kita evaluasi. Mungkin masih kita berkeluh kesah saja di dalam rumah kita, gitu. Atau kita asik marah-marah saja sama anak kita, gitu kan. Itu jadi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara bahagia, bahagia itu adalah fitrah. Jadi setiap manusia pasti dia menginginkan dirinya bahagia. Nah, seseorang ketika dia bahagia, itu menjadi mindset, menjadi apa ya? Mindset berpikirnya itu menjadi positif. Jadi orang yang bahagia itu ketika melihat gitu kan, eh, orang ketemu sama kita wajahnya adalah jam 12 gitu kan.
kita berpikir positif, oh dia sedang banyak masalah gitu. Kita nggak tersinggung. Ketika misalkan ketemu sama kita tidak disapanya, oh dia sedang tidak fokus. Gitu. Jadi mindset kita tuh mindset positif gitu. Ketika kita menjadi orang-orang yang bahagia. Nah, sekarang mindset kita seperti apa itu bisa kita ukur sebenarnya. Apakah diri kita dalam kondisi bahagia atau tidak. Nah, kemudian seseorang yang bahagia itu pasti prestasinya melejit. Bunda bisa coba ingat-ingat bagaimana Bunda sendiri atau teman-teman Bunda atau sekarang teman anak-anak kita yang prestasi di sekolahnya melejit itu. Pasti dia dari keluarga bahagia. Jadi keluarganya bahagia. Kalaupun kondisi ekonominya mungkin ekonomi sulit, tapi kondisinya bahagia mereka gitu. Seperti misalkan pernah ya di Kick Andy itu yang penjual nenek-nenek penjual gudeg Jogja, bagaimana semua anaknya kuliah, bahkan di ITB gitu kan. Nah, jadi luar biasa ketika ditanya si nenek itu gitu kan, apakah punya persoalan? Dia sendiri tanya, apa sih persoalan itu? Gitu. Ketika ditanya, bagaimana Mbah katanya, ketika pas waktu membayar SPP gitu kan, kata si Mbah, ya dibayar saja gitu. Ya kalau saya lagi tidak punya duit, saya minta sama Allah, besok gudeg saya diborong sama orang, dan saya bisa bayar SPP anak saya gitu kan. Nah, jadi luar biasa gitu. Jadi prestasi kita akan melejit. Prestasi anak-anak kita juga akan melejit. Ketika kita itu hidup bahagia, anak-anak kita itu bahagia. Nah, next. Nah, jadi bahagia itu adalah fitrah. Jadi di sini Allah katakan fa'akim wajhika lidini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Fatarallahillati fatarnasa alaihi. Allah telah menetapkan. Jadi menetapkan fatarotau ya, menetapkan bahwasanya manusia itu ya, Allah itu telah menciptakan bagi diri manusia itu adalah fitrah. Dan fitrah manusia itu tidak berubah. Dan fitrahnya manusia itu adalah menerima terhadap agama yang lurus. Jadi setiap diri manusia itu punya fitrah, fitrahnya menerima agama yang lurus, dan ketika kita hidup dengan agama yang lurus, yaitu agama Islam, maka kita itu akan senantiasa bahagia. Jadi fitratullahillati fatarnasa alaiya. Jadi fitrahnya Allah itu ya, fitratullah ya, fitrahnya Allah itu ya, Allah menetapkan, menciptakan manusia itu ya menurut atau sesuai dengan fitrahnya. Jadi manusia itu kalau dia menggunakan agamanya yang lurus, yaitu Islam itu sendiri, maka dia akan senantiasa bahagia. Next. Nah, para bunda, kenapa sih orang tua itu harus bahagia? Bahagia itu menular. Kalau orang tua itu bahagia, anak-anak juga bahagia. Coba bayangkan, kalau orang tua bahagia, anak-anak bahagia, akankah terpikir dari diri seorang orang tua nih akan membunuh anak? Pasti nggak akan ada. Nggak akan terbersit pikiran negatif. Dia ingin membunuh anaknya, itu nggak pengen gitu. Dia akan terlintas gitu. Demikian pula juga anaknya. Ketika anak itu bahagia,
maka tidak akan ada anak itu punya di dalam dirinya itu terlintas pemikiran negatif. Yaitu apa? Yaitu dia ingin membunuh ibunya atau membunuh ayahnya. Dia tidak akan pernah ingin seperti itu. Itu kalau anak itu bahagia. Maka bahagia itu menular. Kalau orang tua bahagia, maka anak juga akan bahagia. Ya, next. Nah, ini dampak tidak bahagia. Ini juga sudah pernah kita bahas ya. Dia akan senantiasa negatif thinking. Kemudian dia di dalam menghadapi suatu persoalan itu akan memandang persoalan, ujian itu sebagai sebuah kesulitan. Jadi kalau dia mendapat ujian, mendapat musibah, mendapat masalah, dia karena itu sulit, dia pengen mengakhiri hidup. Dia melihat punya anak itu masalah, jadi dia pengen mengakhiri kehidupan anak. Nah, anak itu akan membawa penderitaan. Jadi melihat persoalan itu, melihat masalah itu menjadi sesuatu yang sulit, menjadi beban di dalam hidup. Itu kalau orang-orang yang dia tidak bahagia. Kemudian suasana hati dan emosinya tidak stabil. Itu kalau tidak bahagia. Kemudian dia ingin melarikan diri. Dia tidak siap untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita tipe orang yang seperti itu, ya kita bisa mawas diri. Kita tidak dalam kondisi bahagia, tapi kondisi kita adalah kondisi yang tidak bahagia. Itu kondisi kita. Nah, kemudian insecure ya, merasa tidak nyaman. Jadi kenapa kok terjadi pembunuhan anak? Ya dia tidak nyaman dengan anak-anaknya. Dia tidak nyaman dengan kehidupan ini. Makanya kenapa gitu ya? Akhirnya dia bunuh anak-anaknya. Dia tidak merasa percaya diri. Dia bisa membahagiakan anaknya. Maka dia bunuh anaknya. Dia tidak bisa mesejahterakan anaknya. Jadi merasa dia tidak nyaman, tidak percaya diri. Nah, akhirnya dibunuh anak-anaknya. Nah, ini dampak ketika orang tua itu tidak. Next. Ya, bagaimana kita bisa membahagiakan anak? Kita harus tahu posisi anak kita. Kita tahu tumbuh kembang anak kita. Dan kita punya ilmu sebagai orang tua. Itu kalau kita ingin membahagiakan anak. Nah, terus kalau kita ingin membahagiakan diri kita gimana? Maka kita harus tahu apa sih penyebab kita tidak bahagia. Next. Slide selanjutnya. Bun. Next. Ya, ini penyebab tidak bahagia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun azim. Khatamallah. Menutup hati-hati mereka, qulubihim wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim dan penglihatan mereka. Dengan apa? Bisyawah. Dengan penutup. Jadi Allah tuh khotam, mengunci. Mengunci. Mengunci apa? Mengunci hati mereka. Mengunci pendengaran mereka. Mengunci penglihatan mereka dengan apa? Gisyaw, dengan penutup. Jadi yang menyebabkan kita tidak bahagia itu karena hati kita terkunci. Karena pendengaran kita terkunci. Penglihatan kita terkunci. Terkunci dengan apa? Dengan gisyaw. Jadi yang mengunci itu adalah gisyaw. Ya, next.
Apa sih gisyawah itu? Gisyawah itu, Bun, adalah emosi negatif. Jadi emosi negatif yang membuat kita tidak bahagia itu karena pemikiran kita itu telah tertutup. Dengan apa? Dengan pemikiran negatif. Ketika pemikiran kita negatif, maka pemikiran itulah yang menghasilkan rasa emosi negatif. Jadi yang bisa menjadikan, yang membuat kita ini tidak bahagia, itu karena adanya gisyawa. Adanya penutup yang itu akhirnya mengunci akal kita. Jadi akal kita nggak bisa berpikir benar, nggak bisa berpikir positif. Kemudian penglihatan kita nggak bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi ketika ada seseorang misalkan, atau suami kita misalkan, pulang itu membawa oleh-oleh yang tidak kita eh, tidak kita suka oleh-olehnya. Jadi mata kita ini nggak bisa melihat itu, Masya Allah ya. Suami itu perhatian kali dengan istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau ada gisyawah itu apa yang dibawa oleh suami kita, itu sesuatu yang kita nggak bisa melihat, itu adalah sesuatu yang perhatian suami kita. Itu sesuatu yang istimewa untuk kita. Demikian pula pendengaran kita. Ketika misalkan suami itu menyampaikan, Bun sabar dulu ya Bun, kalau kehidupan kita masih seperti ini. Padahal yang disampaikan benar. Terus kita mikirnya gini, itulah suami pemalas. Kita disuruh sabar. Bukannya dia berjuang habis-habisan untuk membahagiakan aku dan anak-anakku. Jadi gisyawah itu menjadi penutup. Penutup pendengaran kita, penutup penglihatan kita, kemudian juga penutup akal kita. Kita nggak bisa berpikir positif. Itu gisyawah. Nah, kalau kita sudah nggak bisa berpikir positif, maka kita juga nggak akan bisa melihat positif apa yang terjadi di hadapan kita. Kita juga nggak bisa ya menilai positif apa yang kita dengar. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita, segala sesuatu yang dihadirkan Allah di hadapan kita, akhirnya kita pandang negatif semua. Kita pandang sesuatu yang tidak membahagiakan buat kita. Gitu. Jadi kenapa sih kok ada baby blues ya? Kok orang tua nggak suka ya sama anaknya? Itu karena dia punya pemikiran negatif. Dia memang menolak untuk punya anak. Jadi udahlah, cukuplah anakku dua saja. Begitu anak yang ketiga, dia nggak suka. Dia hamil. Sehingga terjadilah yang namanya baby blues. Bahkan ada yang sampai membunuh bayinya. Itu pemikiran-pemikiran negatif. Jadi apa yang dihadirkan oleh Allah itu tidak disikapi secara positif. Itu gisyaw. Akhirnya melahirkan yang namanya emosi negatif. Karena pemikirannya adalah pemikiran negatif. Itu yang terjadi. Ya namanya gisyaw. Jadi ketika kita bicara bahwasanya gisyawah itu adalah emosi negatif yang itu lahir dari pemikiran yang negatif, maka kita perlu mengenal emosi. Apa sih emosi itu? Emosi itu bisa perasaan jiwa, ya, perasaan jiwa yang
muncul ya pada diri seseorang. Kemudian ada rasa yang muncul akibat adanya rangsangan, baik dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Kemudian emosi itu juga bisa berkaitan dengan kondisi kejiwaan kita. Atau juga sering kita sebut dengan suasana hati. Itu kalau kita bicara. Ya, next. Lanjut, ya. Emosi di dalam diri kita itu wajar. Normal. Justru kalau nggak ada emosi di dalam diri kita, kita tidak normal sebagai seorang manusia. Nah, kenapa emosi itu sesuatu yang normal? Karena emosi itu adalah penampakan dari naluri yang ada di dalam diri manusia. Jadi semua naluri itu melahirkan emosi, melahirkan rasa. Mau naluri tadayun, naluri beragama. Naluri beragama itu melahirkan rasa tenang, rasa percaya diri yang luar biasa, gitu. Keyakinan yang luar biasa, gitu. Kemudian juga naluri eksistensi diri atau bakok itu melahirkan rasa ingin mempertahankan dirinya, ingin kaya, kemudian ingin menjadi pemimpin. Banyak ya. Nah, kemudian kalau naluri untuk melangsungkan keturunan atau naluri nau itu ada rasa sayang, rasa pengen membahagiakan keluarga, rasa ingin untuk birrul walidain. Nah, jadi emosi yang ada di dalam diri kita itu sesuatu yang wajar, yang normal. Karena itu adalah penampakan dari naluri yang ada di dalam diri manusia. Ya, next. Nah, sekarang bagaimana cara kita menumbuhkan emosi positif? Kita harus mengaktifkan akal. Jadi manusia yang senantiasa melakukan aktivitas berpikir, nah, insya Allah dia akan mampu untuk bisa menumbuhkan emosi positif. Jadi setiap apa yang terjadi itu dia pikir. Nah, ketika misalkan kita belum merencanakan hamil, tiba-tiba hamil, kita pikirkan gitu, oh Masya Allah ya, ini pasti gitu kan, Allah punya rencana. Jadi diaktifkan akal itu. Kemudian berpikir positif. Nah, ini kenapa kok Allah sudah kasih saya hamil ya, padahal saya belum merencanakan. Oh Allah itu mau membukakan pintu rizki buat saya dan keluarga saya lewat kehamilan ini. Allah itu pasti punya hikmah di balik ini semua. Jadi selalu berpikir positif. Ketika ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang di luar rencana kita, itu Allah hadirkan di hadapan kita. Kemudian perbaiki niat. Kita ini niatnya untuk apa sih hidup ini? Mencari ridho Allah. Jadi niat-niat itu harus kita perbaiki. Kalau niat kita memang untuk Allah, ya semua peristiwa yang terjadi itu kan Allah yang memberikannya. Setiap peristiwa yang tidak pernah kita kehendaki itu kan memang Allah yang memberikan kepada kita. Kalau Allah memberikan kepada kita, gitu kan, berarti kan, ya Allah sayang sama kita. Maka kita harus senantiasa memperbaiki niat-niat di dalam hidup kita. Memperbaiki keikhlasan kita. Memperbaiki cita-cita kita di dalam hidup ini. Nah, cita-cita kan bagian dari niat ya. Dan Allah itu sesuai dengan apa yang kita niat. Dan niat itu saja, itu sudah dianggap satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu niat.
Maka berniat yang baik-baiklah dan sungguh-sungguhlah di dalam niat. Karena niat itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita berniat umroh, insya Allah diumrohkan sama. Tapi kalau kita berpikir, mana sanggup ya, saya saja nggak punya apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu ya kapan kita akan berangkat umroh? Jadi Allah tuh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita berniat punya anak 5, insya Allah. Kalau kuat nih niat kita, Allah akan wujudkan niat-niat itu. Makanya niat itu harus senantiasa diperbaiki. Kemudian banyak sholat malam. Karena kan banyak ya hadis ya yang mengabarkan kepada kita bahwa di sepertiga malam, baik yang pertama, kedua, atau ketiga, ketika seorang hamba itu meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Itu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Barang siapa yang bertaubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Barang siapa yang meminta ampunan, maka Allah juga akan mengampuninya. Maka kita yang meminta sesuatu kepada Allah, Allah akan kasih, Allah akan ijabah. Makanya banyak sholat. Kemudian banyak merenung. Jadi setiap kejadian itu direnungkan, dipikirkan. Makanya kita butuh sejenak untuk memikirkan, merenungkan terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan anak-anak kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan suami kita. Kita perlu renungkan. Kemudian banyak bersedekah. Karena dengan sedekah kita telah mengetuk pintu langit untuk datangnya rizki, untuk datangnya pertolongan Allah, untuk datangnya solusi-solusi di dalam kehidupan kita. Kemudian banyak beramal solih. Jadi kalau ada amal solih, ambil. Gak usah, enaknya aku sholat duha apa enggak ya? Gak usah dipikirkan. Kalau sudah ini adalah amal soleh, ambil. Enaknya aku ini sholat rawatib atau enggak ya? Enaknya besok puasa apa enggak ya? Masa Senin Kamis atau enggak ya? Kalau sudah berupa amal soleh, ambil, nggak usah dipikir-pikirkan kembali. Nah, jadi banyak beramal soleh. Insya Allah dimudahkan Allah. Dan yang terakhir, kita membahagiakan saudara kita yang lain. Kalau kita membahagiakan saudara kita yang lain, kita akan bahagia. Hari ini Khair Ummah punya program ya. Khair Ummah peduli banjir. Hari ini anak-anak berbagi donasi, berbagi apa namanya? Ya berbagai keperluan ya kepada masyarakat di sekitar Khair Ummah. Bahagia anak-anak. Jadi ada cerita yang lucu gitu kan. Jadi pas anak-anak masuk ke gang-gang membawa beras, membawa ya sembako yang lainnya. Jadi ada ibu-ibu nanya, "Dek, kamu mau ngapain? Mau minta sumbangan?" "Enggak, Bu. Kami dari Khairul Ummah justru mau ngasih sumbangan." Jadi tadinya ibu-ibu itu tidak cuek, nggak peduli, takut dimintain sumbangan gitu kan. Terus kata temennya, udahlah yang di ujung gang aja, di ujung gang aja, yang dalam aja, itu dilewatin aja ibu-ibu yang lagi nyuci, lagi jemur itu. Terus pas dikatakan bahwa ini adalah kami mau ngasih sumbangan yang terkena banjir gitu. Terus, dek, tolonglah dek, kasihanilah kami dek. Kami ini orang yang juga terkena musibah banjir katanya kan. Terus akhirnya sama anak-anak itu kan dikasih cerita nih, anak-anak kasih gitu kan. Terus
didoain gitu kan. Semoga kamu jadi anak soleh ya, jadi pintar. Kemudian apa namanya? Jadi penghafal Quran. Ya macam-macam doanya. Bahkan ada nenek-nenek yang nangis saking bahagianya gitu kan. Terus anak-anak itu bahagia menceritakan pengalamannya gitu ya. Membagikan apa namanya? Donasi kepada orang yang berdampak ya, banjir gitu kan. Jadi kalau kita membahagiakan orang, kita juga akan bahagia gitu. Karena bahagia itu menular gitu. Nah, next. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Jadi membahagiakan, menggembirakan muslim yang lain. Itu sangat dicintai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah. Maka bahagiakanlah orang lain, insya Allah kita juga akan bahagia. Next. Nah, terus bagaimana emosi negatif kita? Kalau kalau kita bicara emosi positif, maka kita harus bangun emosi itu. Tapi kalau emosi negatif, kita harus kendalikan. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi negatif? Yang pertama berkomunikasi dengan Allah. Kita banyak istighfar atas setiap apa yang kita lakukan yang itu berupa kesalahan. Jadi kita ingat-ingat apa yang dosa apa, kesalahan apa yang kita lakukan selama hidup kita. Kemudian kita bertawakal terhadap keputusan Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah segala sesuatu di luar kuasa kita. Kemudian kita berserah diri terhadap Allah. Dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan sebenarnya kunci ya, menghadapi peristiwa-peristiwa yang di luar ekspektasi kita, itu cukup dua saja. Sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita ya. Ista'inu bisobri wa sholat. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita anggap sebagai sebuah musibah atau ujian, itu kuncinya cuma dua saja. Sabar dan sholat. Nah, kalau kita sudah sabar dan sholat kita sudah khusyuk ya, karena memang kita di dalam sholat itu menghadap Allah, gitu kan, dan kita meminta pertolongan itu kepada Allah di dalam uh, hubungan kita, sholat kita itu ya, ya insya Allah, maka solusi itu akan didatangkan oleh Allah. Kita akan dipindahkan kepada persoalan yang lain. Tidak itu saja. Jadi sebenarnya menghadapi segala sesuatu yang Allah hadirkan di luar ekspektasi kita, itu Allah sendiri sudah mengajarkan kepada kita, yaitu ista'inu bis-sabri was-sholat. Jadi minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Kemudian yang kedua, itu komunikasi dengan diri sendiri. Tanamkan keyakinan kepada diri kita bahwa di dalam setiap ya, di balik setiap keadaan yang tidak kita kehendaki, itu ada hikmah yang besar yang Allah itu sudah siapkan untuk kita. Jadi kalau kereta kita hilang, Allah sedang menyiapkan hikmah di balik itu. Atau ketika misalkan dompet kita hilang, Allah sedang menyiapkan hikmah di balik itu. Jadi segala sesuatu yang Allah hadirkan di hadapan kita yang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berpikirlah positif. Katakan kepada diri kita bahwa Allah itu telah menyiapkan hikmah yang besar untuk kita. Dan Allah itu maha tahu yang terbaik buat kita, buat hambanya. Jadi Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau.
Jadi kalau Allah itu menghadirkan segala sesuatu yang di luar ekspektasi kita, itulah yang sedang kita butuhkan. Nah, kemudian berkomunikasilah dengan orang yang bijak, yaitu orang yang berilmu. Curhatlah terkait dengan masalah yang kita hadapi, diskusikan, cari jalan keluar. Dan kita juga menambah ilmu yang terkait dengan masalah yang kita sedang hadapi. Itu yang kita harus lakukan. Nah, kalau tiga hal itu kita sudah lakukan, ternyata masih ada diswah ya, masih tertutup nih emosi ya, emosi negatif itu masih bersarang di dalam diri kita, maka perlu ada bantuan orang lain untuk merilis emosi itu, untuk keluar sehingga kita menjadi orang-orang yang terhindar atau sumbatan diswah tadi itu lepas dari diri kita sehingga yang ada adalah pemikiran-pemikiran positif sehingga lahirlah emosi positif dan akhirnya akan lahirlah energi positif di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak akan mungkin terjadi lagi fenomena-fenomena yang kita sedang bahas hari ini. Ya, jangankan kita membunuh ya keturunan kita. Kita marah, bentak-bentak, kemudian kita kecewa dengan keturunan kita, itu nggak akan pernah terjadi. Kalau emosi negatif itu telah hilang dari diri kita dengan hilangnya giswah tadi dari diri kita. Ya, barangkali begitu. Mohon maaf ya, cukup panjang sebenarnya slide-nya. Dikembalikan ke Bu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah. Masya Allah, ilmunya begitu luar biasa. Begitu bobroknya sistem kapitalistik yang berada sekarang ini ya, sehingga membuat diri kita sebagai orang tua, terutama ibu, tidak bisa lagi bahagia. Dikarenakan apa? Udah masing-masing dengan urusannya masing-masing, sehingga enggan untuk melihat saudara. Seperti dibayangkan kayak di padang mahsyar ya, mengurusi urusan bahkan untuk membahagiakan saudaranya sendiri. Ada waktu saya lihat di kolom ya, ada seorang penanya, Ibu Lia Pohan ya yang dirahmati Allah. Bagaimana menghadapi anak yang luar biasa aktifnya Ustazah agar tidak marah-marah dan dia bisa tertib karena keaktifan yang sangat membahayakan. Dan kita masih buka lagi 2 orang penanya ya ibu-ibu. Jika memang belum ada, saya persilakan buat Ustazah untuk menjawabnya. Tafadhol Ustazah. Langsung dijawab? Iya Iya. Ustazah. Iya. Bagaimana kita menghadapi anak yang luar biasa aktifnya gitu ya? Bagaimana menertibkannya? Yang pertama yang harus kita pastikan, kita sebagai orang tua sudah bahagia belum? Itu dulu. Belum Ustazah. Itu dulu. Nah, kalau belum, berarti kita harus menjadi orang tua yang bahagia dulu. Nah, makanya di sini kita harus coba renungkan apa yang menyebabkan kita tidak bahagia. Apakah kita itu pernah di masa kecil kita hidup dalam kondisi tidak bahagia? Misalkan kita ternyata dibesarkan oleh orang tua yang suka marah-marah, banyak larangan, gitu ya. Terus kemudian di sekolah kita banyak dibully, diejek, gitu. Baik oleh teman-teman kita atau guru-guru kita, gitu. Ini harus kita coba pikirkan dulu. Kenapa kita belum bahagia? Nah, jadi kalau kita di masa kecil itu
tidak bahagia, maka di dalam diri kita, nah kalau kita itu dengan iman akli, itu bisa menerima bahwa ini adalah ketetapan Allah, ini adalah kodok Allah, dan kita memaafkan situasi dan kondisi yang telah menimpa kita. Nah, kita sudah plong. Di dalam diri kita tuh plong. Nah, tapi kalau kita itu masih menyimpan sesuatu yang kita nggak suka diperlakukan seperti itu, ya di masa kecil kita. Nah, ini akan menjadi yang kita sebut dengan luka batin, luka pengasuhan. Nah, kalau kita ada luka batin atau luka pengasuhan, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam diri kita, kita mengakui bahwa di dalam diri kita itu terjadi atau ada yang namanya luka batin atau luka pengasuhan itu. Kalau kita punya luka batin atau luka pengasuhan, kita tidak mengakui itu. Nah, ya kita nggak akan bisa merilisnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah relasi atau hubungan kita dengan suami kita itu menjadikan ada luka di dalam diri kita sehingga kita belum bahagia. Nah, ini juga harus kita renungkan dan kita pikirkan. Kalau ternyata ini terjadi dengan iman akli kita bisa sebenarnya untuk menghilangkan luka itu, yaitu kita menerima bahwa ini adalah kodoknya Allah, kita punya suami yang seperti itu, dan suami itu adalah jodoh yang terbaik yang Allah sediakan untuk kita. Allah sedang menguji saja dengan suami kita yang seperti itu hilang. Kita plong. Tapi kalau ternyata kita belum bisa seperti itu, ya, maka kita membutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk merilis emosi itu, mengeluarkan emosi itu sampai selesai, sampai tuntas. Nah, kalau sudah tuntas, maka di dalam diri kita ini tidak akan ada rasanya beban. Ringan aja kita di dalam menjalani hidup itu. Ringan banget itu, di dalam menjalani hidup itu. Nah, jadi kalau kita itu sudah selesai, baru kita menghadapi anak kita. Nah, anak yang hiperaktif, sangat aktif, itu Allah hadirkan kepada kita. Itu adalah tantangan buat kita. Nah, tantangan buat kita yang seperti apa? Berarti kita sebagai orang tua dipercaya oleh Allah, kita bisa mengendalikan anak kita dan memproses anak kita untuk menjadi anak-anak yang normal dan anak-anak yang dia sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu menjadi hamba, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, kita di sini mulai menata diri, bahwasanya kita sadari bahwa anak kita adalah anak yang hiperaktif. Ketika anak kita hiperaktif, apakah itu sebuah masalah? Tidak. Anak yang hiperaktif itu bukan satu persoalan sebenarnya. Dia punya kelebihan energi di dalam diri. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan dengan kelebihan energi itu? Yang pertama, kita harus berikan diet. Jadi anak yang aktif banget, itu dia jangan dikasih makanan atau minuman yang manis-manis. Jangan dikasih coklat, bonbon, kemudian teh manis, gitu kan. Susu yang manis, gitu. Karena itu akan menambah hiperaktifnya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak yang hiperaktif itu perlu kita kelola aktivitasnya. Anak saya yang pertama itu juga seperti itu. Dan itu saya mendeteksi anak saya seperti itu ketika usianya 4 tahun. Bahwa dia aktif banget gitu.
Sehingga saya kelola aktivitasnya. Maka setiap hari itu dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain tuh sudah saya program gitu. Nah, maka di sini butuh kerjasama dengan suami. Jadi anak itu lebih utama daripada rumah dan makan. Kalau anak itu nggak bisa diserahkan sama orang lain. Tapi kalau masalah makan, banyak kedai nasi. Kan banyak kedai nasi. Banyak orang yang bisa memasakkan kita. Nah, jadi anak itu memang kita tangani serius gitu. Kemudian, jadi memang harus kita kelola, dibuatkan kegiatan ya anak itu. Kalau dulu saya punya anak yang seperti itu, kalau tidak ada kegiatan di luar, misalkan satu hari itu kegiatannya di rumah, ya saya ngurus anak saja ngasih ngasih kegiatan. Begitu nanti suami pulang, di situ suami menghandle anak-anak, ya merapikan mainan sama anak-anak, saya nyuci piring sambil masak. Paling butuh waktu setengah sampai 1 jam. Baru kita makan. Begitulah kegiatan yang kami lakukan. Jadi memang butuh kerjasama. Kemudian yang ketiga, terapi yang paling baik bagi anak yang hiperaktif itu adalah menghafal Al-Quran. Itu terapi yang paling baik. Semakin banyak hafalannya, maka semakin fokus dan konsentrasinya itu terbangun dengan baik. Itu kalau kita menghadapi anak-anak yang hiperaktif. Terus kemudian yang keempat, anak yang hiperaktif jangan dikasih HP ataupun dikasih nonton TV, lihat gambar yang bergerak. Karena semakin mereka ini menikmati gambar yang bergerak, baik video dirinya atau yang lain, maka ini semakin tidak bisa terkendali fokus dan konsentrasinya, maka dia akan semakin tambah aktif. Itu anak yang hiperaktif. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita punya anak yang hiperaktif. Jadi, itu ya langkah-langkahnya, terima dulu. Ini adalah anak yang luar biasa yang Allah titipkan untuk kita. Jadi bukan beban. Sehingga kita akan bersabar di dalam menghadapi anak yang hiperaktif. Jadi tidak menyalah-nyalahkan anak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, barangkali begitu. Ibu, Bu siapa tadi? Ibu Lia Pohan, saja. Nah, gimana Bu Lia? Alhamdulillah, tapi gini ya kan Ustazah, afwan sekali Ustazah. Dia itu apa tantrum juga iya gitu saja. Masya Allah. Tantrum. Lepas itu yang kegiatan yang dia selalu manjat-manjat lemari terus gitu-gitu saja. Itu yang buat saya kadang-kadang jadi jadi apa namanya? Jadi stres gitu. Terima kasihlah Ustazah sudah kasih masukan. Cuman saya bingung mau diolah macam mana ini anak. Kalau anaknya tantrum, Bu, itu Eh, dipeluk. Jadi pas tantrum itu dipeluk. Dipeluk, nggak usah dinasehatin, nggak usah dikata-katain, dipeluk aja. Itu. iya, Ustazah. Jadi memang obat tantrum itu adalah pelukan, kasih sayang, perhatian, itu obat tantrum. Kalau masih usianya anak-anak, tantrum itu cepat bisa disembuhkan. Nah, dia seiring dengan eh, bertambahnya kemampuan berbahasanya, maka tantrum itu akan berkurang. Itu tantrum. Terus bagaimana kalau anaknya manjat-manjat lemari? Diawasi, Bu. Makanya di sini harus berbagi tugas. Jangan stres duluan. Kalau kita stres duluan,
Allah akan tambah uji kita. Maka kita harus terima dulu. Ini anakku luar biasa gitu. Jadi anak istimewa buat kita. Gitu. Ada di Surabaya itu, Bu. Dia sudah mahasiswa, tapi masih suka tantrum. Bahkan kepalanya tuh dibentur-benturkan ke dinding. Nah, kalau sudah gede kayak gitu, itu lebih susah. Jadi lebih susah kita mengatasinya. Mumpung kita masih punya anak-anak, maksudnya anaknya masih anak-anak, nah tantrum itu bisa disembuhkan. Obatnya dipeluk, jangan marah kita. Jadi begitu tantrum itu yang kita hadirkan adalah rasa sayang yang luar biasa buat anak kita. Kita peluk, kita sayangi, gitu. Itu kalau anak kita tantrum itu begitu, gitu. Bukan kesal, bukan kita pengen anak kita cepat diam, bukan. Gitu. Tapi yang kita hadirkan di dalam diri kita berpikir positif, oh kasihan kali anakku ini. Dia pasti kesakitan. Gitu. Oh, nggak bisa. Nggak tahu. Alhamdulillah, syukron Ustazah. Iya, Bu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tapi sepertinya Ustazah, saya ingin jumpa langsung lah sama Ustazah ini. Boleh kapan? Saya sudah coba cerita sama ada teman, ya katanya Ustazah juga selalu mengasih nasihat untuk anak-anak yang seperti ini ya kan katanya. Sekali lagi syukron ya Ustazah masukannya. Afan Bu Afan, ada saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mungkin bunda semua pernah tahu dan kenal ya, namanya Bu Dedeh ya, Dedeh Wasidah. Itu anak pertama, anak terakhirnya itu luar biasa, luar biasa. Jadi sampai kami itu ada pertemuan itu di Bogor ya. Waktu itu ya saya sama beliau itu satu lah, maksudnya sama-sama punya aktivitas yang sama dengan beliau gitu kan. Jadi sampai teman saya tuh bilang gini, Dedeh ini sabar banget dia ya katanya gitu. Kalau saya jadi Dedeh sudah saya tepuk aja, maksudnya di pok sana pok sini gitu. Itu Teh Dedeh itu anaknya itu luar biasa. Waktu itu anaknya kira-kira kelas 2 SD gitu ya. Sudah kelas begitu. Itu dia peluk tuh anaknya meronta-ronta gitu kan, numbuin beliau gitu. Dia peluk saja anaknya. Gitu. Jadi sampai akhirnya tuh gini, beliau itu sama Ustadz Rahmat Kurnia ya, itu gantian. Jadi saya tanya, jadi Teh, ini kayak mana kalau Teteh kunjungan keluar gitu, dengan siapa si adik ini? Sama Ustadz Rahmat. Jadi anaknya tidak pernah diserahkan sama yang lain. Jadi kalau nggak sama Teh Dede ya sama Ustadz Rahmat. Jadi cara mengatasinya gitu aja, dia peluk saja, peluk benar-benar dipeluk gitu. Nah, pada saat memeluk itu yang kita hadirkan memang rasa sayang gitu sama anak, bukan merasa jengkel, kesel, enggak seperti itu gitu. Nah, itu kalau kita punya anak yang seperti itu, jangan sampai nanti justru ketika gede itu tantrum kita malah lebih sulit untuk mengatasi. Mumpung anak kita sekarang masih kecil gitu kan, masih anak-anak. Kalau sudah balik itu justru nanti kita akan diuji lebih dahsyat oleh Allah kesabaran kita. Ya, semangat ya Ibu. Ya, Masya Allah. Semangat untuk Ibu Lia, semoga Allah mempermudah Bu Lia dalam mengasuh. Amin.
Amin. Ini anak bontot, Bu. Masya Allah, betul-betul. Memang lah, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Iya. Dan masih ada lagi nih dua penanya Ustazah dari Ibu Mirna Khairani. Assalamualaikum Ustazah, adakah amalan yang bisa kita lakukan untuk istiqomah punya emosi positif? Dan satu lagi dari Ibu Hanifah Medan ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menasehati anak yang candunya main game? Nah, kepada Ustazah. Ya. Yang pertama, terkait dengan bagaimana kita bisa istiqomah untuk punya emosi positif. Jadi kita harus mengenali emosi itu kan sebenarnya kan lahirnya dari adanya naluri ya di dalam diri manusia. Nah, naluri itu kan ada pemicu, ada stimulan yang bisa membangkitkan. Nah, apa sih yang menstimulasi atau sebagai pemicu? Itu fakta dan pemikiran. Nah, fakta dan pemikiran itu sebagai pemicu. Nah, maka kita harus mengenali. Nah, apa yang memicu emosi negatif? Maka kita harus hindari segala sesuatu yang memicu emosi negatif kita. Terus, kalau ternyata nggak bisa kita hindari, bagaimana? Maka ada 3 langkah tadi. Yang terakhir, di slide terakhir yang saya jelaskan. Yaitu berkomunikasi dengan Allah, kemudian berkomunikasi dengan diri sendiri, kemudian berkomunikasi dengan orang bijak yang dia berilmu untuk mencari solusi. Itu emosi negatif yang lahir atau yang muncul di dalam diri kita. Nah, kemudian yang emosi positif harus terus kita bangun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka itu tadi yang saya jelaskan. Kita selalu melakukan aktivitas berpikir. Jadi kita harus selalu berpikir. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Artinya setiap Allah itu menghadirkan kejadian-kejadian di hadapan kita. Nah, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita selalu berpikir positif, ya. Husnuzon bahwasanya Allah tuh sayang sama kita, Allah itu mau menguatkan kita, Allah mau meningkatkan kualitas kita, Allah sedang menyiapkan hikmah yang luar biasa untuk diri kita, itu harus selalu kita bangun. Nah, itu yang harus kita hadirkan terus di dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita banyak beramal soleh. Kalau kita banyak beramal soleh itu, kita tenang, kita bahagia. Coba kalau kita baru menolong teman kita, senang nggak sih kalau habis bisa membantu orang? Senang. Kalau kita habis, misalkan sholat rawatib, senang nggak? Kita bisa sholat duha, senang nggak? Gitu. Nah, jadi banyak beramal soleh. Kemudian rajin bangun malam, sholat tahajud, minimal 2 rakaat ditambah 3 witir. Kita jalankan secara kontinu. Nah, kita dekat dengan Allah. Di situ Allah itu menjanjikan, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku ampuni. Barang siapa yang bertobat kepadaku, akan kabulkan taubatnya. Terus banyak bersedekah. Bersedekah itu membahagiakan. Jadi di Khairul Ummah itu ada siswa. Jadi kan saya ajak yuk kita suka berbagi, apalagi kalau hari Jumat. Entah 1 potong roti, entah 3 mangkok bubur, gitu ya. Entah 5 5 kue. Ada yang
senang gitu. Dia bawa nanti 3 bubur, tiga tempat ya, bubur itu tiga mangkok bubur. Ada yang bawa roti itu satu, saya mau berbagi katanya. Ada yang bawa 3. Nah, kan anak-anak yang seperti itu tuh wajahnya ceria, bahagia saja gitu. Jadi yang namanya sedekah itu nggak mesti kita menunggu kita punya uang banyak. Kita bisa masak dalam jumlah besar, nggak mesti begitu gitu. Nah, kita punya makanan, kita bagi sama tetangga kita, nah, itu sudah membahagiakan kita. Emosi kita tuh menjadi positif. Nah, terus kemudian kita sering membahagiakan orang lain, menggembirakan orang lain, anak-anak kah, tetangga kita kah, saudara kita kah, gitu. Nah, itu cara kita untuk menjaga emosi positif kita. Gitu. Jadi gitu Bu Mira. Ya, dikembalikan di mana Bu Mira, Bu Fitri? Ya, mungkin terlempar ini Bu Fitri, Ustazah. Ya, Ya. sepertinya terlempar ini, Ustazah. Baik, Jadi Bu Miranya gimana? Ibu. Ya, udah ngerti. Ya, semoga bisa direalisasikan. Ya, Amin. mungkin ya, yang berikutnya. Ibu. Jadi hari ini itu yang menjadi tantangan besar buat kita itu memang gadget. Kemudian game-game online. Itu memang luar biasa. Makanya hari ini terkait dengan anak-anak kita yang sudah mengakses game, kalau hari ini kita kasih 1 jam, besok minta 2 jam. Kalau besok minta 2 jam, besoknya bisa nambah 3 jam. Itu memang candu. Dan game itu memang sangat membahayakan. Karena dia merusak saraf-saraf ya, otak ya, saraf-saraf otak, kemudian juga mata, itu menjadikan anak-anak kita tidak fokus dan tidak konsentrasi. Itu kalau bicara game. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ini kalau anaknya usia prabalik atau usia balik, usia berapa Bu anaknya? 16 Ustazah, kelas 2 Gimana? SMA, usia kelas 16 tahun. Iya memang harus disadarkan Bu. Yang pertama memang harus kita ajak bicara dampak negatif dari game itu seperti apa. Itu harus kita ajak bicara itu. Terus kita tunjukkan mungkin berita-berita atau realitas-realitas yang mengakibatkan apa namanya akibat atau dampak buruk dari kecanduan game itu sendiri seperti apa. Nah, memang harus kita ajak bicara. Terus kemudian setelah itu kita buat komitmen. Dia terima belum? Kalau dia belum terima harus sampai terima. Terus kemudian kalau sudah terima kita buat komitmen. Dia boleh main game itu misalkan minggu ini berapa jam, minggu depan dikurangi, minggu berikutnya dikurangi dan seterusnya. Dan kita itu harus sering ngobrol, sering bersama dengan anak, kemudian kita sering banyak jalan-jalan, kemudian kita berikan aktivitas fisik, misalkan main basket, berenang, atau ikut karate, dan seterusnya. Itu memang harus kita habiskan waktunya untuk bermain fisik. Gitu. Kalau enggak, ya dia akan kembali lagi gitu. Kembali lagi untuk ngegame, dan ngegame. Ini ada salah satu guru kami ya, yang dia punya saudara itu usianya sudah mungkin 30-an ya. Itu akhirnya rusak karena ngegame itu. Jadi untuk mengurusin dirinya sendiri saja dia tidak sanggup. Gitu. Jadi semua mamain. Dan dia gimana coba bayangkan kerja nggak bisa.
Dia nge-game aja sampai sekarang. Di terapi nggak mau. Akhirnya dia kan memutuskan untuk tidak menikah. Nah, akhirnya dia tidak menikah. Lah kalau sudah seperti itu, ya sampai apa hayat. Jadi sampai hayat di kandung badan, artinya hidup kita, selagi kita masih hidup, maka dia akan menjadi tanggungan kita. Akan seperti itu. Makanya memang hari ini harus segera diputus gitu. Nah, jadi kalau misalkan ternyata langkah ini belum bisa, ya harus cari terapis yang bisa memutus untuk main game ini gitu. Itu ada seminar terkait dengan kecanduan gadget, itu bagus ya. Nah, nanti mungkin saya akan apa namanya kasih ininya apa linknya lah untuk bisa mungkin Bu Halimah akses ya, sehingga bisa punya pengalaman yang bisa diamalkan atau dipraktekkan untuk anak-anak. Memang luar biasa bahaya sekali game itu. Itu bisa menjadikan kegagalan di dalam segala hal. Dalam belajar gagal, dalam bekerja gagal, dalam menjalani kehidupan rumah tangga gagal. Itu game. Saya punya saudara ya, di Jakarta. Dia anaknya dua. Dua-duanya autis anaknya. Jadi kerjanya ibunya ke game. Jadi saya datang ke rumahnya itu, di meja makan tuh ya nge-game. Anaknya sama pembantu. Dan anaknya sama pembantu tuh dua-duanya dikasih gadget. Dan dua-duanya autis. Coba bayangkan, apa yang bisa diharapkan dari anak yang autis. Dan autisnya itu ya karena kasih gadget tadi. Bukan autis bawaan ya, ini autis karena dikasih gadget tadi. Nah, jadi luar biasa hari ini. Makanya memang kalau kita sayang anak, ya ini harus di stop gitu. Karena usia SMA itu sebenarnya sudah dewasa. Jadi bukan anak-anak lagi. Kalau game itu kan sebenarnya kan permainan. Anak yang suka nge-game itu harusnya anak-anak usia dini. Kalau sudah balik itu sudah tidak lagi nge-game. Apalagi nanti kalau sudah jadi bapak-bapak gitu ya. Maka tidak nge-game lagi gitu. Maka hari ini kan banyak ya mahasiswa yang masih nge-game, bapak-bapak yang main game. Ya sebenarnya inilah yang disebut dengan childish. Jadi orang dewasa yang berkelakuan, berjiwa kekanak-kanakan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini gimana gitu masa depannya gitu. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan. Ya, barangkali begitu Bu Halimah. Syukran Ustazah penjelasannya. Ya, Apa Bu Halimah? baik, berhubung karena Bu Fitri terlempar Ustazah signal di sana